Selamat pagi, saudara. Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus ya. Ini adalah yang kedua saya berada di tengah-tengah saudara dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau Anda bertanya sama saya, mata uang apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Ya, kira-kira apa saudara jawaban? Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak kira-kira mata uang apa yang paling berharga dalam hidup ini? Jawabannya bukan dolar, saudara. Jawabannya bukan euro. Ya. Uang hanyalah surat yang berharga. Ya, satu kali kita nggak pernah tahu mengalami inflasi naik turun atau tidak. Satu kali saya menerima email dari sebuah kawan saya dan dia mendapatkan sebuah dari sebuah dalam sebuah kebaktian dia mendapatkan berkat 5.000 cedis. Itu mata uang Ghana, mata uang negara Ghana pada waktu itu. Dan dia sudah searching lalu kemudian pergi ke money changer karena dia hendak menukarkan uang itu buat keperluannya. Dan dia merasa yakin bahwa satu Ghana itu nilainya kira-kira berapa ya waktu itu. Dia yakin mendapat uang kira-kira 20 atau 2.600 dolar kira-kira gitu. Pada waktu itu dia yakin bahwa kira-kira satu Ghana itu 26 dolar atau seperti apa. Nah kemudian dia tukar ke money changer di seluruh Indonesia dan nggak bisa ditukar. Karena nggak semua money changer menerima mata uang dari negara tertentu. Singkat cerita dia melihat sebuah artikel dan berkata, Pak tolong deh katanya di Amerika bisa ditukar gitu. Lalu kemudian dia kirim uangnya dan saya mencoba menukarnya dan semua money changer di Los Angeles pun menolaknya. Kira-kira gitu. Kemudian saya penasaran saudara. Waktu itu saya belum di Los Angeles, saya ada di kota Philadelphia pada waktu itu. Dan saya ingat pendeta di tempat kita kebaktian itu biasa pelayanan ke negara Ghana. Wah jadi saya pikir waktu yang paling tepat untuk saya coba tukar. Siapa tahu dia butuh uang cedis ya. Lalu saya tanya, Pastor kapan kamu pergi ke negara Ghana? Aku dengar kamu suka pergi ke sana, aku punya teman dia, he really need help. Lalu aku mau tukar 5.000 cedis. Dia berkata, oh kamu tukar aja ke money changer gitu. Dia senyum-senyum dikit gitu, aku agak curiga sebenarnya. Nah tahukah saudara, ketika saya mencoba untuk tanya beberapa kawan, maka sahabat saya tiba-tiba telepon berkata, Kak, itu mata uang Ghana tahun sekian itu sudah mengundang merosot nilai yang sangat drastis. Dari angka nolnya 3 itu hilang di belakang. Jadi 5.000 Ghana itu nilainya 5 Ghana. Dan bukan 2.600 dolar Amerika, 2,6 sen. Anda ngerti maksud saya? Nah saudara, mata uang yang paling berharga itu bukan duit saudara. Amsal berkata bahwa uang itu seperti makhluk bersayap. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Oh ya. Amsal berkata uang itu makhluk bersayap. Kalau Anda tidak tahu kapan mengambilnya dan Anda tidak tahu kapan melepaskannya, maka kemiskinan akan datang dalam hidupmu. Jadi uang tidak cuma disimpan Bapak Ibu. Mari saya beritahu saudara. Maka akhirnya berkata gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Nah saudara, ternyata begini, mata uang yang paling berharga itu bukan US dollar. Bukan euro, bukan pound sterling. Tapi mata uang yang paling berharga adalah waktu. Katakan waktu. Loh ya, kenapa saya berkata waktu adalah mata uang yang paling berharga. Kalau Anda memiliki waktu, maka Anda bisa membayar semua kerugian yang Anda dapatkan selama Anda beroleh waktu. Atau Anda masih memiliki waktu. Nah masalahnya gini saudara, apakah Anda akan memiliki waktu atau tidak? Oke, nah saya akan sedikit membuka wawasan kepada saudara. Mungkin saya nggak akan detail secara bagaimana memanajemen waktu. Saya akan membuka dan membongkar pikiran saudara bahwa ternyata waktu adalah hal yang sangat penting. Pernahkah Anda rasa begini, tiba-tiba kok udah hari Minggu ya? Betul? Pernah rasa gitu? Oh kok waktu berjalan cepat. Dan saudara tahu gak, kira-kira 1 tahun yang lalu saya tiba-tiba membaca sebuah menu di sebuah restoran dan aku udah gak bisa lihat lagi saudara. Dan saya butuh kacamata plus untuk membacanya. Nggak bisa terima kenyataan saya. Saya menyadari bahwa waduh waktu berjalan begitu cepat saudara. Sebab itu Alkitab berkata beberapa prinsip yang penting tentang waktu. Oke? Nah saya berharap dalam waktu 35 menit atau 40 lah paling lama saya akan menyelesaikan pelajaran
Alkitab yang penting tentang waktu. Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 ayat saja Bapak Ibu. Tolong ditampilkan Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Oke? Nah, nama saya Chris, Bapak Ibu, saya melayani di Rock, Southern California. Ya, ini tahun ke-7 atau tahun ke-8 saya di negeri Paman Sam, dan oleh karena anugerah Tuhan ada 6 gereja di sebuah 6 kota di negara Amerika Serikat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, mari kita lihat. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 mulai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Katakan dengan seksama. Jadi saudara, ini menuntut sebuah perhatian. You have to pay attention. Ya, catch gitu loh ya. Saudara mesti nangkep kira-kira gitu. Sebab kalau Anda nggak menangkapnya maka Anda akan kehilangan dengan begitu cepat. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Oke? Akhirnya berkata jangan seperti orang bebal. Isunya nanti kita akan lihat. Dan isunya adalah isu tentang waktu dan isu tentang menemukan kehendak Tuhan di situ sebenarnya. Nah, saudara, gini, orang bodoh itu masih bisa diajari, saudara. Betul? Tapi orang bebal tuh nggak bisa diajari. Saya punya anak dulu umur 3 tahun atau 4 tahun ya. Kalau saya tanya Nadia, namanya saya Nadia. Kalau saya tanya Nadia, 2 tambah 2 berapa sayang? 5 katanya. Maksudnya salah sayang. 2 tambah 2 itu 4. Besoknya saya tanya lagi, Nadia 2 tambah 2 berapa? 5. Salah. 2 tambah 2 4 sayang. Lalu minggu depan saya tanya, Nadia 2 tambah 2 berapa? 4. Saudara, orang bodoh masih bisa diajari. Orang bebal tuh gak bisa. Dia ditanya, 2 tambah 2 berapa? 5. Salah. 2 tambah 2 4. Lah mulut-mulut saya sendiri kamu mau apa? Ngerti saudara? Itu orang bebal. Bapak Ibu, benda apa kalau pagi di dapur, siang di kamar mandi, malam di atas genting? Kompor saudara. Kok bisa? Lo kompor-kompor saya sendiri kok. Mau tak taruh di dapur pagi kan terserah saya. Nah saudara, itu orang bebal. Ngerti maksud saya? Saudara nangkep ya. Jadi orang bebal adalah orang yang gak bisa diatur. Orang yang hanya hidup menurut kehendaknya sendiri. Gak pernah menyadari bahwa waktu adalah sebuah investasi yang paling berharga. Itu orang bebal melewatkan waktu begitu saja. Gak ada di sini, di Amerika banyak. Ayat yang ke-16. 16 ya. Sebab itu pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Dunia akan mengalami tingkat kejahatan yang paling tinggi. Ya, kita akan dikejutkan, Anda akan tercengang-cengang melihat kejahatan yang makin lama makin memuncak. Gitu. Nah, sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa Inggris dikatakan gini, save your time. Selamatkan waktumu. Jadi waktu adalah sebuah hal yang harus diselamatkan. Mengerti maksud saya? Jadi Anda mesti memperhatikan dengan seksama. Kita mesti pay attention dengan sekuat tenaga. Sebab kalau enggak Bapak Ibu, waktu akan lewat begitu saja. Dan tahu-tahu saudara sudah ketinggalan. Ayat 17, ya saya baca dulu sampai selesai. Nanti kita kupas satu ayat gitu ya. Masing-masing 10 menit selesai lah gitu. Saya pengkhotbah spesialis 35 menit. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, isu bodoh itu bukan isu intelektual. Ternyata isu bodoh adalah isu tentang kesadaran untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, jarak ya, jarak. Isu kedekatan itu bukan jarak, saudara. Isu kedekatan itu adalah sebuah kesadaran. Pernah ketemu orang satu lift? Anda dekat dengan orang itu? Betul? Secara jarak. Anda kenal sama dia? Belum tentu. Betul? Karena isu kedekatan itu bukan jarak, Bapak Ibu. Itu isu tentang hati dan kesadaran.
Ada banyak orang tidur satu ranjang, tapi nggak sadar kalau dia dekat. Ngerti saudara? Loh ya, betul. Ada banyak orang kumpul, tapi nggak dekat saudara. Kenapa jaraknya dekat? Karena kedekatan bukan jarak isunya. Kedekatan adalah kesadaran isunya. Bodoh bukan intelektual. Bodoh adalah orang yang tidak bisa menemukan dan mengerti kehendak Tuhan dalam dirinya. Saudara, yang bodoh di tangan Tuhan itu lebih berhikmat daripada manusia yang paling berhikmat di dunia ini. Mari saya katakan saudara, betul? Yang lemah di tangan Tuhan, gini loh. Selemah-lemahnya Anda di dalam Tuhan, Anda lebih kuat daripada sekuat-kuatnya orang di luar Tuhan. Saya ulangi lagi saudara. Selemah-lemahnya kita di dalam Tuhan, Anda lebih kuat daripada sekuat-kuatnya orang di luar Tuhan. Amin. Betul saudara, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil sesuai rencananya. Makanya kalau hidupmu di tangan Tuhan, gak usah stres, gak usah panik. Everything gonna be alright. Amin. Nah mari kita sekarang kupas satu-satu ya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa prinsip yang penting dari ayat ini. Khususnya kita akan bahas tentang isu waktu. Katakan waktu. Karena tugas saya adalah menjelaskan kepada saudara untuk apa ya, membongkar pikiran kita bahwa wah ternyata waktu itu adalah sangat penting. Nah saudara, sekali lagi mari kita lihat ayat yang, tampilkan ayat yang ke-15. Saya baca buat saudara ya. Nah Bapak Ibu dikatakan gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi kamu menjadi seperti orang arif. Nah saudara, sekali lagi bahwa yang pertama adalah bagaimana kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang bisa mempergunakan waktu dan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah mari kita lanjutkan dulu ayat yang bagian kedua. Saya akan jelaskan ini sama saudara. Nah, tampilkan dulu ayat yang ke-16 boleh? Ya. Bapak Ibu, sekali lagi ini penting ya, saya terangkan di sini ya. Dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ingat tadi terjemahan apa? Save your time. Menyelamatkan waktu. Sebab ternyata waktu adalah sebuah hal yang harus Anda selamatkan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah saudara, ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali kepada kita. 1. Anak panah yang lepas dari busur, itu gak bisa kembali. Sekali dia diluncurkan, dia gak bisa kembali. Makanya firman Tuhan berkata gini, seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah hidup kita di masa muda kita. Pemanah yang hebat, Tuhan kita akan mengambil kita pada waktunya dan meluncurkannya kita pada saat yang tepat. Amin. Visi berbicara gini, saat yang tepat, orang yang tepat, berita yang tepat pada waktu yang tepat. Yang pertama, saudara pahami ini. Jadi anak panah yang lepas dari busur nggak bisa kembali kepada kita. Yang kedua, apa yang tidak bisa kembali, saudara? Ludah atau perkataan yang keluar dari mulut kita nggak bisa kita tarik lagi. Bapak Ibu, ini sakitnya cuma 2 minggu, tapi ini 2 tahun, mungkin 20 tahun. Jadi saudara, Alkitab melarang kita berhati-hati untuk berbicara dan mempergunakan lidah. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap Anda harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kita. Maka kita dilarang sembarangan berbicara karena there is power dalam mulut dan perkataan kita. Betul? Saudara, jadi ludah yang keluar dari mulut kita gak bisa kita tarik lagi. Yang ketiga, mari kita renungkan ini sekarang. Nah saudara, yang ketiga adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Which is bicara apa saudara? Waktu. Mari saya tanya saudara. Satu hari Tuhan memberikan kita waktu berapa jam? Tolong yang tinggal di Jakarta, bisa angkat tangan saudara. Ada orang Jakarta. Sehari di Jakarta berapa jam? 24 jam. Yang dari luar Jakarta, dari kota mana kira-kira? Ada yang dari luar, dari kota Jakarta? Di luar kota Jakarta? Ada? Angkat tangan saudara. Hah? Bekasi? Berapa? Apa? Bekasi? Di Bekasi satu hari berapa jam?
Sama? Oke. Yang dari Papua atau dari kota lain kira-kira gitu. Satu hari berapa jam saudara? 24. Allah secara adil memberikan waktu yang sama kepada semua orang 24 jam. Setuju? Nah gini. Kenapa ada yang jadi presiden? Kenapa ada yang jadi bupati? Kenapa ada yang jadi tukang pemungut sampah di jalan? Kenapa saudara? Oke, Anda mungkin bilang gini, takdirnya begitu Pak. Ya, betul. Tingkat intelektual orang gak sama, betul. Tapi yang faktor yang berikutnya adalah ada orang yang bisa mempergunakan waktu dengan baik. Dan ada orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Saudara, katakanlah gini deh, kita duduk di kelas sekarang. Oke? Anda dan saya punya waktu 24 jam. Anda punya waktu 24 jam. Saya diberikan Tuhan waktu 24 jam. Betul ya? Nah bayangkan ini. Waktu Anda belajar, saya tidur. Anda punya waktu tidur, saya punya waktu tidur dong. Betul? 24 jam. Anda punya waktu belajar, saya punya waktu belajar. Anda punya waktu bekerja, saya punya waktu bekerja. Nah bedanya gini, waktu Anda bekerja, saya tidur. Waktu Anda belajar, saya tidur. Waktu Anda sedang investasi waktu, saya bermain-main. Beda gak hidup kita? Beda. Saudara bintang kelas, saya bintang kecil. Betul saudara? Jadi bukan karena yang lain sebenarnya. Bapak Ibu, Allah memberikan kita hari esok yang penuh harapan. Tapi menjadi lawyer itu pilihan saudara. Saudara, kesuksesan itu gak bisa ditunggu. Kesuksesan itu harus dijemput saudara. Jadi Anda dan saya sedang berpacu dengan waktu. Waktu lewat dengan begitu cepat Bapak Ibu. Saudara, dulu kalau saya pelayanan, anak saya cuma satu, namanya Nadia. Kalau saya pelayanan, saya pesan berminggu-minggu sebelumnya. Nadia 3 minggu papa pelayanan, yes. 2 minggu, Nadia papa pelayanan, yes. Seminggu, Nadia papa pelayanan, yes. 1 hari, Nadia besok papa pelayanan. Nangis kayak anak putus cinta. Papa kan udah bilang dari 3 minggu yang lalu sayang. Iya but I cannot help it. Kamu pernah gak sih dulu tinggal papamu kamu nangis? Nah, gitu. Sekarang lain saudara. Saya pelayanan, dia gak pernah cari saya. Saya pelayanan, dia gak nangis. Saya yang nangis. Karena apa saudara? Waktu sudah berjalan begitu cepat Bapak Ibu. Kalau Anda masih punya anak yang masih mau dipeluk, peluk dia sesering mungkin dari sekarang. Sebelum ada waktunya, udah gak bisa kamu peluk lagi. Saudara. Mengerti Bapak Ibu? Jadi saudara, yang ketiga adalah, saya mau bicara ini. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, Anda harus mempergunakannya dengan baik. Menyelamatkannya dengan baik. Sebab kalau enggak, kesempatan itu akan lewat begitu saja. Dan Anda miss begitu banyak opportunity dan kesempatan. Bapak Ibu, Tuhan hanya memberikan kesuksesan kepada orang yang mempersiapkan dirinya, menyambut waktu dan mempergunakannya dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh iya. Saudara, Tuhan hanya memberikan apa yang direncanakannya kepada orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Sebab kalau enggak Bapak Ibu, maka waktu akan lewat berjalan dengan begitu cepat dan you get nothing. Saudara tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa saudara? Karena kita nggak bisa berjalan dan menyesuaikan diri kita dengan waktu. Bapak Ibu, manusia yang paling bodoh adalah manusia yang memaksa musim kehidupan menyesuaikan dirinya. Betul? Gini loh saudara. Jangan percaya sebuah prinsip yang berkata hidup ini dari atas dan bawah. Muter-muter seperti roda. Jangan percaya. Cuman lagu yang bilang gitu saudara. Hidup itu seperti musim kehidupan. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu menyesuaikan di musim apa dia hidup. Dan musim apa yang akan dia alami. Saudara Alkitab berkata, masih ingat raja yang mimpi. Ada 7 sapi gemuk, makan 7 sapi kurus selama 7 tahun. Betul? Lalu kemudian ada 7 sapi kurus yang makan 7 sapi gemuk. Betul? Lalu Yusuf menerjemahkan mimpi itu. 7 tahun akan ada kelimpahan yang besar.
Anda pikir gak ada kekurangan. Orang gak pernah save. Orang gak pernah menabung. Orang gak pernah menyimpannya. Dan begitu 7 tahun masa kelaparan. Mereka tidak bisa menyimpan sesuatu. Tidak bisa hidup. Dan bala kelaparan melanda negeri itu. Saudara, saya mungkin pendeta yang berkata, menabunglah kalau ada waktu kesempatan untuk menabung. Akan ada masa kelimpahan dan masa kekurangan dalam dirimu. Bapak Ibu, berkat yang Anda terima setiap bulan bukan 100% punya saudara. Ada yang punya istrimu di situ. Amin para istri. Oh ya, dengar ini baik-baik. Orang tua, berkat yang Anda terima setiap bulan enggak 100% punya saudara. Ada yang punya Tuhan di situ. Marah nih sama saya nih. Loh iya kan? Bapak Ibu, berkat yang Anda terima setiap bulan enggak 100% punya saudara. Ada yang punya anak-anak saudara di situ. Saudara enggak bisa mengambilnya. Betul saudara? Sama Bapak Ibu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Anda harus menyelamatkannya. Anda mesti mempergunakannya dengan baik. Berapa jam Anda tidur, berapa jam Anda belajar, berapa jam Anda bekerja. Kesuksesan itu digantung di situ, saudara. Makanya saya berkata gini, beda dong generasi kita, saudara. Anda belajar, saya tidur. Anda bekerja, saya tidur. Anda bintang kelas, saya bintang kecil. Karena saya tidak bisa menyesuaikan diri saya dengan waktu. Nah perhatikan ini. Dengar ini baik-baik ya. Ada 4 kategori yang penting tentang waktu. 1, saudara. Ada orang yang punya duit, tapi gak punya waktu. Punya home theater, pembantunya yang nonton. Dia gak pernah nonton. Dia gak punya waktu. Punya kolam renang, anjingnya yang berenang. Dia gak pernah berenang. Dia gak punya waktu, saudara. Betul? Ada orang-orang tertentu yang siang jadi malam. Malam jadi siang. Begitu gila akan sesuatu. Dan dia miss banyak hal, saudara. Padahal Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kasihan deh loh. Tidur artinya bukan tidur, bangun tidur itu bukan bangun. Tidur lagi, itu males namanya saudara. Tidur artinya rest dalam hadirat Tuhan. Mengerti kehendaknya. Ada orang yang punya uang tapi gak punya waktu. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia hasilkan. Karena dia gak punya waktu saudara. Yang kedua, dibalik saudara. Ada orang yang punya waktu gak punya duit. Ini males namanya. Seperti engsel, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah pemalas di tempat tidurnya. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Dan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya gini loh saudara. Masuk dalam hal yang ketidakmungkinan. Bersama Tuhan. Apa yang gak mungkin, apa yang sulit dikerjakan bagi Tuhan kita. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang sulit. Ada lagu bukan berkata, tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Engkau yang layak disembah. Saudara, ada orang yang punya waktu tapi gak punya duit. Kenapa? Sebab dia tidak bisa pernah menjemput kesempatan. Dia tidak pernah menyelamatkannya. 24 jam lewat begitu saja. Di sini gak ada. Di Thornton, California yang banyak. Nah yang paling malang yang ketiga saudara. Perhatikan ini. Orang yang tidak punya waktu, tidak punya duit. Itu telepon bunyi 1 menit sekali. Kayaknya sibuk saudara. Hasilnya gak ada. Yang tertawa nih pelaku sama korban beda-beda tipis. Satu kali di keluarga. Anaknya itu kalau ngomong di telepon lama banget. Mamanya sampai
pusing 7 keliling. Jadi kalau tagihan telepon tuh membengkak, karena kalau ngomong tuh lama banget. Ya, kemudian satu kali telepon bunyi. Wah, dia pikir anaknya udah bertobat. 20 menit selesai. Ah, gitu dong, kalau telepon jangan lama-lama. Siapa tadi? Enggak mas, salah sambung katanya. Salah sambungnya 20 menit. Bapak Ibu, ada waktunya ya kita tuh justru bukan gak bisa ngomong, saudara. Tidak bisa berhenti berbicara. Betul? Masalah saya itu bukan bagaimana tidur, saudara. Masalah saya itu bagaimana saya bangun dari tidur. Males gitu loh, saudara. Saudara, ada orang yang paling malang. Udah gak punya waktu, gak punya duit. Kerja 16 jam sehari. Begitu mania, hasilnya gak ada. Karena dia tidak pernah mempergunakannya dengan baik. Maka tadi saya bilang, saudara, uang itu seperti makhluk bersayap. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Kalau Anda tidak tahu kapan mengambilnya, dan Anda tidak tahu kapan melepaskannya, maka kemiskinan akan datang dalam hidup kita. Jadilah orang-orang bijaksana yang mempergunakannya. Amin. Nah yang keempat nih, level kita nih. Saya doakan level saudara. Punya duit dan punya waktu. Betul saudara? Itu ya kan? Ada waktunya kita beribadah kepada Tuhan tanpa gangguan apapun. Ada waktu untuk anak-anak saudara tanpa gangguan apapun. Betul saudara? Ada waktunya Anda bekerja. If you play hard. If you study hard. Jangan dicampur saudara. Enggak maksimal hasilnya. Sometimes Anda mencoba mengerjakan bagian Tuhan. Dan Anda memaksa Tuhan mengerjakan bagian saudara. Pelecehan itu namanya saudara. Apa bagian kita? Percaya. Apa bagian kita? Bekerja. Apa bagian Tuhan? Memberkati kita sesuai dengan kesetiaan kita di hadapannya. Seperti itu Bapak Ibu. Perkara kecil memang adalah sesuatu yang kecil. Tapi setia dalam perkara kecil adalah sebuah perkara yang besar di hadapan Tuhan kita. Enggak ada pelayanan ekstra Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau Anda kerjakan dengan seksama dan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati saudara. Dalam jerih payah sekecil apapun, dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Nah, mari kita lanjutkan. Satu poin lagi lalu kita akan selesai. Cepat kan? Pulang pagi hari ini ya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-17. Ya, gitu ya. Saudara, mari kita lihat itu. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Ingat, bodoh bukan isu intelektual. Bodoh adalah orang yang tidak bisa mempergunakan dengan waktu dalam konteks ini. Dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saudara. Alkitab berkata kepada kita, mari kita bisa mempergunakan waktu dengan baik. Dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, berapa waktu sebenarnya kita lalui? Suatu kali begini. Saya menikah dengan istri saya tahun 2001. Ya. Dari berbeda warna kulit, berbeda status, berbeda latar belakang. Ya. Dia seorang Chinese, saya seorang Indonesia asli. Dan konflik Chinese pribumi selalu berada di mana-mana. Sampai hari ini. Dan saya dipersatukan Tuhan. Dengan perjalanan begitu panjang. Tapi Tuhan begitu hebat. Singkat cerita, kami menikah. Dan kemudian tahun 2001 setelah kami menikah. Datanglah seorang misioneri. Datang dari negara Amerika. Saya ingat dia menubuatkan kami berdua. Dan tiba-tiba dia bicara sama istri saya. Panggil suamimu. Aku mau ngomong sama dia. Saudara, di tahun itu dia bicara buat kita begini. Kamu akan pergi ke Amerika. Dan kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. No English, no insurance, no bank account, no money, no everything. Lagu favorit saya, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya. Tuhan tanya, punyamu apa? I have nothing. Tapi tahukah saudara, bersama Tuhan dan dengan iman, tadi lagunya, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara berangkat ke negeri orang dengan tidak memiliki hal apapun. Saya duduk di kelas paling depan.
Dan aku gak ngerti itu bule ngomong apa. Sebuah kota yang sangat kecil. Ada loh di Amerika kota sekecil itu, saya juga heran. Yang saya mau ceritakan adalah ketika nubuatan itu diberikan pada saya bilang sama istri saya, sayang, let us prepare. Kita mulai mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu. Saya mulai berkata dengan iman kita adopsi, ayo kita mulai belajar, kita mulai berdoa, kita mulai beriman, saudara. Dan singkat cerita, 3 kali apply visa Amerika, ditolak mentah-mentah. Yang keempat kami diterima, sampai hari ini 12 tahun saya ada di negeri itu. Anak muda, bermimpilah besar karena Tuhanmu adalah Tuhan yang besar. Jangan menghakimi masa depanmu dengan yang sedang terjadi sekarang. Sebab besok Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Sekali lagi, save your time. Selamatkan waktumu. Dan temukan kehendak Tuhan dalam dirimu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan terima kasih. Boleh kawan-kawan yang main musik untuk maju ke depan. Terima kasih. Anda yang mungkin hari ini, saya tidak tahu Anda berada di level yang keberapa. Ya. Mungkin Anda sedang mengalami berbagai banyak waktu yang lewat begitu saja. Tapi doa saya hari ini, jadilah orang yang memiliki waktu dan memiliki berkat Tuhan dengan segala berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya umatku memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.